Halo semua, selamat datang di channel New Viral. New Viral mempersembahkan, mengapa di Indonesia hanya mempunyai 2 musim. Mungkin banyak orang yang masih beranggapan bahwa di dunia ini hanya ada 4 musim, namun ternyata terdapat 6 musim loh guys. Pembagian musim ini juga dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Misalnya, Bangladesh memiliki 6 musim yaitu, musim panas, musim hujan, musim gugur akhir, musim dingin dan musim semi. Definisi musim sendiri menurut National Geographic adalah periode tahun yang ditandai dengan kondisi iklim. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini New Viral akan membagikan 6 jenis musim menjadi 2 kelompok iklim. Yaitu musim semi, musim panas, musim dingin dan musim gugur termasuk ke dalam kelompok iklim subtropis. Sedangkan musim kemarau dan musim hujan termasuk dalam kelompok iklim tropis. Dapat diketahui bahwa beberapa contoh negara-negara yang termasuk ke dalam iklim subtropis yaitu, Indonesia, Malaysia, India dan Hong Kong. Sedangkan negara yang mengalami iklim tropis yaitu Cina, Asia Timur, Kazakhstan, Asia Tengah, Argentina, Australia, Amerika Serikat, dan masih banyak lagi. Tanpa basa-basi, yuk mari kita bahas beberapa iklim di dunia ini. Iklim subtropis. Musim semi terjadi selama siklus atau masa transisi dari musim dingin ke musim panas. Kondisi ini mengacu pada posisi kemiringan bumi terhadap matahari. Musim semi disebabkan oleh bumi yang bergerak mengelilingi matahari dengan sudut tertentu sehingga bumi menghadap persis ke matahari. Musim ini juga terkait dengan fenomena equinox adalah fenomena astronomi saat matahari melintasi ekuator atau garis khatulistiwa dan terjadi secara periodik 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Fenomena ini dapat menyebabkan durasi malam dapat sama dengan siang hari. Di belahan bumi utara, musim semi dapat dimulai dari tanggal 21 September hingga 21 Desember. Namun, batas waktu ini tidak tetap dan dapat berubah. Secara astronomis musim semi terjadi pada posisi orbit bumi relative menghadap ke matahari pada saat terjadi fenomena equinox. Menurut astronomi, hari pertama musim semi terjadi pada tanggal 20 Maret hingga 21 Juni. Dalam perhitungan ini, musim semi terjadi saat bumi berada di sudut 23,5 derajat pada porosnya sumbu aksis relatif berhubungan terhadap orbit matahari. Secara meteorologi musim semi dapat ditentukan oleh periode siklus suhu tahunan. Perhitungan meteorologi sama tepatnya dengan perhitungan astronomi untuk mendapatkan tanggal masa perubahan. Secara meteorologi, musim ini dapat terjadi pada tanggal 1 Maret dan berakhir pada 31 Mei. Penetapan ini disesuaikan dengan pembagian bulanan dalam setahun yang jatuh pada tanggal 1 Maret dan berlangsung selama 3 bulan yaitu, Maret, April dan Mei. Adapun ciri-ciri musim semi terbagi menjadi 10 yaitu 1. Tumbuhan mulai menumbuhkan tunas-tunas daun baru dan berbanding terbalik dengan musim gugur saat tumbuhan menggugurkan daunnya. 2. Suhu rata-rata lingkungan 60% hawa panas dan 40% hawa dingin. 3. Binatang muncul dan keluar dari tempat persembunyian serta mulai melakukan aktivitas. 4. Hewan mulai bereproduksi dan berkembang biak. 5. Sering terjadi hujan pada April. 6. Menghangatnya suhu terkadang menyebabkan banjir akibat es yang mencair serta menimbulkan tornado akibat terjadi perbedaan suhu udara. 7. Saat musim semi, sumbu aksis bumi berada di dekat matahari. 8. Saat Mei, tumbuhan berbunga akan bermekaran. 9. Saat hari pertama musim semi, lama waktu terbit matahari dan terbenam yaitu sama sekitar 12 jam. Dengan begitu durasi siang dan malam sama, sehingga siang akan terasa lebih lama. 10. Burung-burung kembali dari tempat migrasi pada pertengahan Februari hingga akhir Juni. Musim panas adalah musim yang ditandai dengan suhu sedang. Hawa yang berapa pada musim ini cenderung mengalami peningkatan dibanding hawa rata-rata pada suatu kawasan. Waktu terjadinya musim panas. Wilayah yang mengalami musim panas dipengaruhi oleh tata letak geografisnya. Pada umumnya negara-negara di utara mengalami musim panas pada bulan Juni hingga September, sedangkan negara-negara selatan mengalami musim panas pada bulan Desember hingga Maret.
Masyarakat di negara-negara yang mengalami musim panas biasanya memiliki kebiasaan atau jadwal tersendiri untuk mengisi waktunya. Pada umumnya pemerintah setempat menjadikan musim ini sebagai liburan sekolah, sehingga sebagian besar dihabiskan untuk bersenang-senang dan berwisata, misalnya berjemur di pantai. Musim panas tidak hanya berdampak negatif bagi makhluk hidup, tetapi juga membawa dampak dan manfaat positif. Beberapa manfaatnya adalah: 1. Jadwal libur. Di sebagian besar negara dengan 4 musim, musim panas adalah musim yang menjadikan waktu untuk istirahat. Bisa dibilang musim ini adalah waktu yang selalu kita nantikan karena merupakan jeda dari penatnya kuliah atau sekolah. Selain itu, aktivitas normal juga bekerja lebih mudah dibandingkan musim lainnya. Meski cuaca lebih hangat, orang akan lebih mudah melakukan aktivitas di luar ruangan dibandingkan saat musim hujan. Jadi bagi sebagian orang, musim panas adalah waktu yang mereka tunggu-tunggu. 2. Banjir. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor atau topan lebih sering terjadi pada musim hujan. Padahal, saat musim panas terjadi, yang terjadi justru sebaliknya. Namun, potensi bencana alam seperti kekeringan, gagal panen, dan kelaparan semakin meningkat. Namun musim ini setidaknya volume banjir dan tanah longsor atau badai akan berkurang. 3. Masa berbuah. Banyak negara menantikan musim panas karena pada saat inilah beberapa tanaman berbuah. Bagi petani yang bergantung pada produksi buah, cuaca yang lebih hangat adalah periode yang paling dinanti karena hasil panen meningkat. Musim gugur juga dikenal dengan sebutan autumn. Namun di Amerika Serikat lebih dikenal sebagai musim gugur. Pada musim gugur, maka daun-daun yang berada di pepohonan akan berjatuhan. Musim ini identik dengan warna kecoklatan dapat terjadi setiap tahun antara musim panas dan musim dingin. Saat mulai memasuki musim gugur, suhu berangsur-angsur menurun. Musim gugur di belahan bumi utara terjadi antara equinox, yaitu yang terjadi sekitar tanggal 22 atau 23 September dan 21 atau 22 Desember. Sedangkan di belahan bumi selatan, musim gugur terjadi pada tanggal 20 atau 21 Maret hingga 21 atau 22 Juni. Di Eropa, musim gugur sangat erat kaitannya dengan waktu panen. Banyak hewan juga mengumpulkan makanan pada musim ini untuk disimpan selama musim dingin. Waktu terjadi. Di beberapa tempat musim gugur terjadi di waktu yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh fenomena equinox. Seperti yang disebutkan, musim gugur di Eropa atau belahan bumi utara dimulai sekitar tanggal 23 September dan berakhir pada tanggal 21 Desember. Tetapi ada beberapa negara yang melihat akhir musim gugur lebih awal dengan hujan salju pertama. Karena perhitungan waktu musim gugur dibagi menjadi 2 jenis, yaitu menurut penanggalan astronomi dibagi dengan perhitungan benda-benda langit. Selain itu, penghitungan waktu juga didasarkan pada metode meteorologi, yaitu korelasi antara kemunculan musim gugur dengan uap air, tekanan udara, dan suhu. Di belahan bumi selatan, musim gugur dimulai dari 21 Maret hingga 21 Juni. Sedangkan menurut kalkulasi meteorologi, dimulai dari 1 Maret hingga 31 Maret. Musim berubah di suatu wilayah setiap tahun. Tidak hanya di negara-negara dengan 2 musim, tetapi di tempat-tempat dengan 4 musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Musim dingin atau dikenal sebagai musim salju, adalah salah satu dari 4 musim yang terjadi di daerah beriklim sedang dan subtropis. Di daerah yang mengalami musim seperti ini suhunya sangat rendah dan terasa sangat dingin. Musim ini disebut juga musim salju karena turun salju di sebagian besar negara yang mengalaminya. Ciri utama musim dingin antara lain adalah terjadinya turunnya suhu terdingin di wilayah tersebut. Musim tersebut hanya terjadi di daerah dengan iklim subtropis hingga sedang, yang berarti hanya sedikit atau hanya negara yang memiliki 4 musim. Musim dingin terjadi pada waktu yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh rotasi bumi yang mempengaruhi pergantian musim. Musim dingin berlangsung dari Desember hingga Maret di belahan bumi bagian utara, sedangkan Juni hingga September terjadi di belahan bumi selatan. Iklim tropis. Musim hujan adalah ketika suatu wilayah menerima curah hujan paling tinggi.
Di Indonesia, musim hujan biasanya berlangsung dari Oktober hingga April. Pada saat-saat seperti ini, matahari biasanya diselimuti oleh awan gelap atau biasa disebut mendung. Banyak orang menyukai musim ini karena cuacanya sering sejuk. Suhu rata-rata musim ini adalah 25 derajat Celcius. Musim kemarau adalah di mana saat curah hujan sedikit lebih rendah di daerah tropis. Biasanya musim ini terjadi di antara bulan Mei dan Oktober. Sepanjang tahun ini ditandai dengan penurunan kelembapan dan mengeringnya sungai akibat berkurangnya aliran air dari hujan. Menurut BMKG, 2020, suhu rata-rata pada musim kemarau di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi adalah 23–34 derajat Celcius. Musim kemarau yang panjang dapat menyebabkan kelaparan karena sawah menjadi tidak produktif. Beberapa negara memiliki 2 musim, terdapat juga yang lain memiliki 4 musim, dan beberapa negara memiliki hingga 6 musim. Tentu saja, seperti yang Anda tahu, di Indonesia hanya ada 2 musim. Kalau bukan musim kemarau, berarti musim hujan. Mengapa Indonesia hanya memiliki 2 musim? Jawabannya dimulai dari bagaimana perbedaan musim itu sendiri terjadi ya sobat. National Geographic menjelaskan bahwa variasi musim ini disebabkan oleh fakta bahwa bumi berputar pada porosnya dalam posisi miring dan berputar mengelilingi matahari dalam ekliptika atau orbit. Nah, perbedaan musim disebabkan oleh perbedaan intensitas sinar matahari di setiap wilayah bumi, dari daerah khatulistiwa sampai ke daerah kutub. Perbedaan intensitas sinar matahari pada masing-masing daerah tersebut juga berubah seiring dengan rotasi bumi. Nah, karena itulah musim di setiap wilayah di dunia berbeda-beda ya sobat. Yang menjadikan Indonesia satu-satunya yang memiliki 2 iklim adalah Indonesia merupakan bagian dari wilayah Middle Earth atau terletak di garis khatulistiwa atau ekuator, yaitu garis vertikal yang membelah bumi menjadi 2. Negara-negara di wilayah ini disebut negara tropis. Negara tropis hanya memiliki 2 musim karena perubahan intensitas sinar matahari tidak signifikan. Oleh karena itu, perubahan suhu hanya kecil. Suhu rata-rata tropis hanya 25 hingga 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Saat suhu tinggi, itu adalah musim kemarau. Pada suhu dingin, kapasitas air untuk menahan udara tidak begitu tinggi, dan pada suhu panas terbentuk awan dan guntur yang menandakan awal musim hujan. Itu sebabnya Indonesia hanya memiliki 2 musim. Saya harap ini cukup membantu Anda untuk mengerti. Berbicara tentang Indonesia yang merupakan negara tropis, kita warga daerah ini tidak dapat mengalami 4 musim lainnya seperti musim dingin atau yang biasa disebut musim salju, musim gugur, dan lain-lain. Kecuali jika Anda sedang berlibur di negara dengan 4 musim seperti Amerika, Cina, dan Finlandia. Tinggal di daerah tropis 2 musim sangat bermanfaat karena penghuninya masih memiliki kebebasan untuk menikmati aktivitas di luar ruangan. Aktivitas di luar ruangan juga dapat menghasilkan lebih banyak paparan sinar matahari. Dan berikut ini adalah 2 manfaatnya tinggal di daerah tropis. Dapat untuk beraktivitas di luar ruangan, beraktivitas dan berolahraga di luar ruangan seperti berjalan, berlari, berenang atau aktivitas fisik lainnya dapat mendukung kesehatan fisik. Selain meningkatkan kekuatan otot, aktivitas di luar ruangan juga dapat melindungi dari masalah obesitas atau kelebihan berat badan. Menurut survei Kesehatan Dasar 2018, tingkat obesitas orang dewasa di Indonesia naik menjadi 35,4%. Sementara persentasenya lebih tinggi di Amerika, yaitu 42,4% menurut National Center for Health Statistics, NCHS, di tahun yang sama. Meskipun angka ini lebih rendah di Indonesia, ada baiknya jika kita memanfaatkan kondisi alam yang mendukung ini untuk lebih aktif dalam kegiatan di luar ruangan. Vitamin D baik untuk kesehatan mental selain kesehatan fisik, berada di luar juga memberi orang lebih banyak vitamin D yang baik untuk kesehatan mental. Studi Penchover, Kouba, Berennoverance, 2010, juga membuktikan bahwa kekurangan vitamin D dalam tubuh dapat menyebabkan gejala depresi loh sobat. Oleh karena itu, berada di daerah tropis sangat menguntungkan, karena Anda bisa dengan mudah mendapatkan vitamin D untuk membantu mencegah depresi.
Tetapi ingat juga bahwa Anda hanya mendapatkan sinar matahari langsung selama Oktober 15 menit sehari.